Halo, apa kabar semuanya? Semoga kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan ini di tengah pandemi corona yang masih melanda negeri kita dan di belahan dunia yang lain ya. Tetap semangat ya. Nah, saya akan meneruskan tanggapan atau penjelasan tentang bagaimana standar pelepasan satwa liar ke habitat alaminya. Nah, saya sekarang berada posisi di Hutan Lindung Gunung Kawi Butak atau HLGKB ya, agak sulit ya. HLGKB, Hutan Lindung Gunung Kawi Butak, salah satu kawasan hutan lindung yang menjadi prioritas bagi perufauna yang bekerja sama dengan perhutani. Nah, kita kembali ya ke topik tentang bagaimana standar melepas satwa liar. Di episode 1 saya sudah menjelaskan tentang persyaratan satwanya ya, tentang bagaimana syarat satwa itu bisa dilepas ya. Kalau masih belum tahu tentang syarat satwanya, simak ya, lihat di episode 1 di Pro Fauna TV ya, hanya di Pro Fauna TV. Silakan dicek. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya channel ini Pro Fauna TV agar Anda terus update kegiatan-kegiatan real Pro Fauna di lapangan dan penjelasan-penjelasan saya seputar dunia konservasi hutan, seputar dunia perlindungan satwa liar, dan seputar kegiatan-kegiatan Pro Fauna di lapangan atau di hutan. Oke, jadi yang di episode 1 saya menjelaskan syarat satwanya. Nah, kalau satwa tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilepas tentang medis, kesehatan, kemudian perilaku alami, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan, maka ada syarat kedua tentang lokasi pelepasan. Jadi tidak cukup hanya satwa itu sehat, kemudian perilakunya sudah alami, bisa dilepas, tetapi harus dilakukan studi, kajian ilmiah tentang lokasi calon pelepasan satwa tersebut. Apa saja syarat-syaratnya? Yang satu tentunya tempat tersebut adalah menjadi habitat satwa tersebut dengan syarat misalnya adanya ketersediaan pakan alami. Jadi jenis-jenis pakan alami memang menjadi makanan dari satwa yang akan dilepaskan. Yang kedua adalah tempat tinggalnya ya, habitatnya, apakah dia itu bersarang ataukah kalau dia sedang breeding atau kawin membutuhkan prasyarat tertentu, dan itu apakah ada. Misalnya burung jenis-jenis rangkong atau enggang itu kan kalau bertelur dia perlu pohon yang diameter besar, akan menaruh telurnya di batang pohon, di lubang batang pohon. Tentunya kan kalau kita mau melepas burung enggang ya kita perlu hutan yang memang ada dengan pohon-pohon yang besar seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, idealnya tempat tersebut dulunya ada satwa tersebut. Misalnya begini, kalau kita mau melepas katakanlah misalnya lutung Jawa ya, maka idealnya dulu di tempat lokasi yang akan kita lepas ada lutung, tetapi ternyata sekarang lutungnya sudah berkurang atau tidak ada. Nah, itu tempat yang ideal untuk kita melepas lutung atau satwa lain. Nah, kemudian yang kedua misalnya kalau memang tidak ada catatan bahwa di situ ada satwa yang sama, jenis yang sama dengan satwa yang akan kita lepas, ya paling tidak memang secara habitat, secara pakan, secara keamanan, secara kompetisi, persaingan itu memungkinkan untuk dilepas. Maksudnya apa kompetisi? Maksud saya begini, harus ada kajian populasi. Karena ketika kita mau menambah individu atau kelompok satwa yang akan kita lepas ke alam, tentunya kan berarti ada penambahan populasi di tempat tersebut, di tempat lokasi pelepasan. Nah, sementara jika ternyata di tempat itu sudah ada individu yang sama dari jenis yang sama, katakanlah lutung ya, lutung Jawa, maka harus kita perhitungkan apakah dengan penambahan kelompok baru itu tidak akan menimbulkan masalah dengan kelompok lutung yang asli.
Masalahnya apa? Misalnya berkompetisi dalam hal pakan, kompetisi dalam hal ruang. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Sehingga dilakukanlah kajian-kajian ilmiah, melakukan inventaris, sensus populasinya sebelum kita menambah individu baru. Karena kalau tidak kita perhitungkan itu, takutnya kan overpopulasi, terjadi kompetisi, bisa yang kalah itu satwa yang baru kita lepas, atau sebaliknya yang kalah justru adalah satwa asli yang ada di situ. Nah, berarti begitu ya. Jadi tidak mudah, harus ada tahapan-tahapan untuk melakukan pelepasan itu. Belum lagi setelah dilepas harus ada monitoring. Harus ada monitoring, pemantauan rutin untuk memastikan satwa yang dilepas itu survive, tidak mati, tidak luka ya. Itu harus diperhatikan. Tidak bisa kita melepas kemudian kita biarkan begitu saja. Ya kalau hidup, ya kalau survive, ya kan? Kalau mati atau dia ternyata tidak bisa beradaptasi, dan itu harus segera kita evakuasi, kita ambil kembali. Nah, jadi itu prosedur yang harus kita penuhi. Makanya melihat bagaimana sulitnya prosedur melepas satwa, bagaimana besarnya biaya yang dikeluarkan, memang lebih baik mencegah agar satwa itu tetap hidup di habitat alaminya, tidak diburu, tidak ditangkap, kemudian diperjualbelikan. Nah, ujung-ujungnya ketika diperjualbelikan karena itu dilindungi, disita oleh aparat petugas penegak hukum, dicoba rehabilitasi. Nah, merehabilitasi juga belum tentu berhasil, tidak mudah. Jadi akan menjadi sia-sia. Kalau demikian kan keluar biaya besar, tapi satwa yang dilepas belum tentu survive. Jadi betul-betul luar biasa yang akan dikeluarkan, energi, biaya, waktu, dan sebagainya. Sehingga tetaplah jaga habitat satwa liar, pelihara hutan dengan baik, jangan sampai ada satu individu pun satwa liar diambil dari habitat alaminya. Oke, sampai ketemu. Saya Rosek Nur Said, pendiri Pro Fauna Indonesia.